Anda suka nih SMS atau misalkan WA, terus ada SMS dari Melia, kan kalau dari handphone di depan kelihatan nih, selamat, data Melia mengucapkan selamat Anda peroleh bonus, nggak kelihatan angkanya. Saya mau tanya, mana yang Anda buka dulu? Jadi yang jarang buka web itu yang webnya kosong, jadi nggak ada isinya, makanya males bukanya, betul nggak? Tapi kalau isinya banyak pasti buka webnya, senang naik. Nah, contohnya kan begini, asik ya. Nah, jadi itu nanti bisa kalau jaringan itu berkembang. Oke, masuk ke slide ini apa? Pemahaman MLM. Waktu saya cuma singkat, jadi saya jelasin sedetail-detailnya. Teman-teman semua ada pabriknya, betul nggak? Siapa yang mau kaya? Fokus sama saya nih. Saya nggak banyak bercanda ini, tapi bakal fokus. Kalau mau kaya, saya punya teman, saya kasih tahu, saya punya teman orang Chinese jualan casing handphone. Anda handphonenya ada casingnya nggak? Anda beli berapa? Berapa? 30, 50, ada yang 100, betul ya? Nah, ini orang dia potong kompas. Dia beli langsung ke Cina. Jadi dia terbang ke Cina pakai pesawat, dia langsung beli di Cina. Belinya nggak satu. Coba kalau belinya satu di Cina, jual lagi di Indo. Beli satu di Cina, jual di Indo. Itu tiket pesawat nggak akan balik modal, betul nggak? Anda ngerti nggak kalau beli banyak harganya bisa murah? Benar nggak? Beli aqua gelas satu dengan beli satu dus murah mana? Satu dus dengan satu truk? Prinsip kekayaan adalah membeli dalam jumlah besar dan mengecer. Ingat, prinsip kekayaan adalah membeli dalam jumlah besar dan mengecer. Permasalahannya tidak semua orang punya modal untuk beli dalam jumlah banyak. Jadi teman saya ke sana beli langsung 2 kontainer, sekali beli 3M. Si casing handphonenya. Duitnya dari mana? Dari bapaknya. Nah, kalau kita minta sama bapak kita, Pak minta 3M, dikasih nasihat, betul nggak? Dapat? 1. Jatuhnya itu harganya berapa? 700 rupiah. Karena dia belinya 3 kontainer, jadi satunya berapa? 700. Langsung dia potong kompas, dia jual langsung di toko-toko punya dia. Karena banyak orang kaya, jadi beli ruko langsung jual. Jualnya 100.000, 70.000, dari satu untung berapa? Jadilah uang yang 3M tadi jadi 10M, jadi 15M. Paham nggak? Karena potong Tapi kalau orang nggak punya duit, misalkan pedagang rokok ketengan, ada nggak? Bang, nyeteng bang rokok, misalkan berapa? 2.000. Dia belinya satu bungkus berapa? 20.000. Isi berapa? Ayo para ahli hisab bantu saya. Berapa? Hah? 16 kali 2.000 berapa? 32.000. Baru dia beli 24.000, berarti untungnya cuma 8.000. Harusnya dia beli 1 truk. Baru dia ketengin. Cuman kenapa dia nggak beli 1 truk? Karena nggak punya modal. Nah, itulah permasalahannya. Jelas? Dapat di sini. Jadi kalau orang kaya dia langsung beli ke pabrik. Tapi kalau ke pabrik nggak bisa beli satu. Anda ketok pabrik aqua. Pabrik aqua, ya mau beli dong yang 600 ml 1 botol. Lempar Anda gitu. Nah, jadi kalau bisnis konvensional itu dari pabrik, itu dia ada agen-agennya dulu. Nanti Anda pahami lagi, coba Anda nonton videonya, Anda baca slide-nya, Anda pahami, karena ini modal. Jadi dia masuk dulu ke agen besar. Kayak LPG ada nggak distributor LPG yang gede, truk-truk semua. Nanti dia ngantar lagi ke agen yang kecil, masuk lagi ke warung, baru ke konsumen. Akibatnya satu, konsumen dapat harganya mahal. Kemudian penjual di ujung itu dapatnya harganya, untungnya sedikit, paham? Nah, Melia ini sangat luar biasa karena walaupun Anda beli 1 lot, tapi Anda langsung dapat harga nggak jauh dari pabrik. Ngerti nggak yang saya omongin? Saya suka takut soalnya tepuk tangan dahsyat, tapi nggak ngerti. Biar kelihatan keren aja dahsyat. Maksudnya
Jadi kalau Anda beli satu lot 1,1 itu udah harga pabrik. Jadi kita ini barang dari Herbal Science di Malaysia itu langsung masuk ke Jakarta, langsung ke stokis. Jadi Anda tuh tangan kedua, tangan ketiga langsung. Walaupun Anda belinya satu ecer. Kalau saya jadi Pak Nababan saya nggak kasih. Satu lot 2 juta, kecuali lo beli 1000 lot, baru 1,1. Ngerti nggak? Cuman karena Pak Nababan baik, udah biarin lah. Cuman kadang-kadang membernya nggak tahu diri gitu lah. Udah dapat bonus, sudah dapat apa, malah tidur di rumah main Mobile Legends gitu nggak? Nah jadi itu paham ya? Nah Melia ini dia nggak ada, yang namanya iklan pun nggak ada. Siapa pernah lihat iklan Aqua di TV? Apa motonya tuh biasanya? Kurang fokus, minum Aqua. Itu siapa yang bayar iklannya? Bukan perusahaan, orang yang beli Aqua. Karena kalau nggak diiklanin itu harganya bisa lebih murah. Cari Aqua yang mereknya aneh-aneh, merek lokal apa di sini? Santri. Nah, misalkan Aqua merek Santri, pasti adalah ke setiap daerah. Saya pasti kalau ke warung beli Aqua dikasihnya aneh-aneh. Di NTT merek NTT, di Bali Cheers, di apa yang lain. Padahal namanya Aqua, betul nggak? Sekarang merek Santri sama Aqua lebih mahal mana? Kenapa? Karena diiklanin di TV, paham nggak? Sebenarnya bisa aja Pak Nababan Melia ini dijual lewat TV lalu lewat distributor, tapi kita ingin mengangkat harkat martabat orang banyak dengan memberi bonus besar. Paham nggak? Jadi seluruh uang iklan itu, taruh lagi nih, misalkan si Melia itu sehari keluar 10.000 lot biasanya, atau lah 5.000 sampai 10.000 lot se-Indonesia. Kalau Anda kosong lot, salah Anda. Kalau 5.000 lot berarti omset perusahaan berapa? 5.000 kali 1 juta, 5M. Kalau 5M berarti yang dibayarkan bonus 2,5M. Jadi perusahaan itu tiap hari transfer uang ke seluruh member Melia kan banyak, betul nggak? Kalau Anda nggak kena transfer mungkin Anda nggak ada omset. Kalau Anda nggak ada omset mungkin Anda nggak bergerak. Kalau Anda nggak bergerak mungkin Anda belum paham atau Anda memang malas. Gitu, jelas? Jelas. Nah, jadi ini uang besar ini dibagikan kepada seluruh member. Itu yang saya suka dari Melia. Kenapa saya gabung Melia itu? Karena daripada, saya pikir ya, daripada duit gede dikasihin orang kaya terus, sebenarnya selesai Pak Nababan ketemu orang TV, ini ada duit 10M iklanin propolis, pasti laku juga kan? Daripada dikasihin ke sana, lebih baik ke masyarakat. Jadi tugas Anda tuh dua, satu jadi distributor, dua jadi artis. Wahai yang pengen jadi artis tapi gagal, ini Anda jadi artis. Oh benar loh. Artis apa? Propolis. Banyak nggak endorse di IG? Banyak. Ya udah ini propolis sama. Anda kayak gitu juga. Nah barang siapa yang keluarnya banyak, maka hasilnya banyak. Paham sekarang konsep MLM? Paham. Jadi kalau saya dulu di ITB saya prospek, terus ada yang bilang ikut MLM gini nggak masalah, orang saya distribusi produk gitu nggak. Oke, next lanjut. Oke. Lanjut. Nah ini kita baca aja. 1. Pabrik atau pemilik produk bekerja sama dengan perusahaan untuk memasarkan produk. Jadi tugas Anda adalah apa? Memasarkan atau menawari orang tentang peluang bisnis. Jadi bisa dua. Produk dengan peluang bisnis. Oke. Perusahaan MLM bekerja sama dengan pemakai produk untuk mempromosikan dan memasarkan produk ke pemakai lainnya. Anda sering nggak promosi produk atau bisnisnya? Semakin coba Anda lihat yang bonusnya besar pasti dia yang sering promosi. Oke, next. Kemudian pemahaman bahwa multi level marketing rekrutmen orang adalah pemahaman yang salah. Karena kita nggak pernah merekrut orang. Misalkan di bisnis lain aja, restoran, karena gitu restoran merekrut orang. Ayo Pak, saya rekrut makan di sini kan enggak. Betul nggak? Kalau restorannya enak, kita sering cerita nggak sama teman? Cerita. Anda makan bakso, enak banget. Teman Anda nanya, makan bakso yang enak di mana? Di sana. Makan di sana bersepuluh. Udah makan, habis bayar. Anda ke tukang bakso, Pak, apa? Mana bonus sponsor, Pak? Bonus sponsor apa? Tadi kan itu makan bakso 15.000 kali 10 150.000. Hak saya Pak 15.000. Akibat saya cerita itu ada yang beli. Kalau nggak ada yang beli, dikasih nggak ada? Enggak. Belum kalau yang makan di situ cerita lagi, Pak hidup sih Pak, ada bisa.
Betul? Nah, member yang membangun jaringan promosi dan pemasaran disebut leader. Kenapa jadi leader? Karena untuk memperoleh penghasilan. Nah, saya mau cerita pengalaman saya betul-betul. Kemarin waktu saya ke Kendari, saya prospek mahasiswi. Jadi ada dolan saya bawa undangan. Ini terakhir gitu. Bawa undangan, namanya Ainun, di jalan. Oke, udah dijelasin prospek. Langsung bawa duit ke ATM. 3 paket. Pak, saya mau gabung, udah ada uangnya. Tapi uang kuliah. Tolong Pak, tapi jangan kasih tahu orang tua saya. Saya bilang, kenapa? Padahal setan udah berbisik, ambil. Bonus. Cuman saya masih ingat, astagfirullahaladzim. Emang kenapa? Bapak saya kalah. Nanti kalau tahu saya bisnis sambil kuliah, pasti dilarang. Itu positive thinking apa negative thinking? Negatif. Banyak manfaatnya dari cerita ini. Akhirnya saya bilang di sini, nggak mau. Karena kalau berbisnis harus ada ridho orang tua. Telepon aja di kampung halaman, nggak masalah. Telepon. Pak ini, nggak boleh. Karena bilangnya mau cari uang apa semua. Saya langsung telepon, Pak. Oh iya saya dari Bandung ini Pak, lagi pengembangan wirausaha lah, buat mendukung perkuliahan. Ini produknya bagus Pak, bisa bikin awet muda 20 tahun. Bapak usia berapa sekarang? 50. Bapak pakai 6 bulan, 30 lagi Pak. Diranjang juga 30 lagi. Propolis Pak, semua diabetes apa segala macam bisa. Oh gitu ya, bagus ya. Oh coba nanti saya kesana deh. Akhirnya datang bapaknya. Datang bapaknya dijelasin dimodalin 7 paket. Karena saya berdoa sama Allah, ya Allah kalau jalannya benar pasti dikasih, biasa lah juga dikasih cobaan sedikit-sedikit, betul ya? Hadapi. Datang ke sana. Sebenarnya tinggal anaknya direkrut, orang tuanya kasih produk dan kasih suruh minum. Akhirnya anaknya ini agak malas-malasan, namanya belum pernah cari duit. Anak kuliah kan gitu, betul ya? Pengen kelihatan keren tapi nggak mau kerjaan gitu. Bukan Anda, bukan, tapi orang di luar sana. Nah, akhirnya bapaknya ini dia pakai produknya buat sekeluarga. Dia kena ambeien, istrinya darah tinggi dan lain-lain, pakai. Dia tanya cara pakainya yang benar, saya kasih tahu, saya lihatin video dokter Kurnia apa semua. Akhirnya jalan 2 minggu, terasa khasiatnya. Ambeiennya sembuh. Jadi nggak kumat gitu loh. Kalau hilang 100% enggak, tapi nggak kumat. Paham ya? Akhirnya dia mulai yakin sama produknya. Anaknya mulai ngundang, tapi belum ada yang posting. Tapi udah ada, tinggal follow up. Bapaknya ini tukang jual ikan. Jadi dari pulau ke pulau pakai perahu. Jadi jangan dikira kayak di Surabaya ini macet. Itu kan pulau-pulau. Dia jualan. Akhirnya dia coba jualan propolis. Jadi dia bawa produknya. Saya udah coba begini ya. Saya kan nelayan. Baru kan sekolah nggak tinggi. Saya udah coba jelasin, Pak. Leadership. Paham nggak? Enggak. Unilevel. Paham nggak? Enggak. Konsep MLM, paham nggak? Enggak. Pak, jual beli Pak. Jadi ini belinya segini, jualnya segini. Paham? Paham. Akhirnya dibawa 7 paket, kelilingin. Ada yang 1 botol kecil dijual 300, ada yang 30 ml dijual 500. Ada yang digigit ular, propolis. Ada yang sakit apa? Propolis. Ada yang sakit apa? Propolis. Sampai ada yang nyangka dokter. Dok, bisa kesini dok? Saya bukan dokter katanya. Gak apa-apa, datang aja. Akhirnya dia jalan itu 23 hari dapat 13 juta rupiah. Benar. Dari jualan. Dan orang udah mulai tahu, Pak, barang yang kemarin ada. Jadi dia udah kayak bandar narkoba, orang diem-diem datang. Dari mana? Dari sana Pak, katanya di sini ada produk bagus buat kesehatan, istri saya sakit. Oh, barangnya habis. Jadi 7 paket kurang. Akhirnya posting lagi dari keuntungan itu 30 paket, 40 paket. Jadi udah habis 40 paket diecer semua. Karena bapak ini nggak ngerti, dia kan biasa jualan ikan kan nggak pakai mau bisnis ikan, ada leadership kan. Paham nggak? Jelas nggak? Tapi anaknya paham. Nah, yang lucu begini, begitu bapaknya dapat uang banyak nih, bapaknya ke Kendari mau kasih uang buat anaknya. Jadi dia bawa uang. Ini biasa kasih 4 juta, nah ini buat bayar kuliah, ini buat ini, buat ini. Anaknya bilang, Pak, udah dibayar. Dari mana kamu dapat uang? Awas ya nggak benar. Dari Medi. Loh, kan bapak yang bawa produk yang jual.
Enggak Pak, itu ada bonus literasi. Bulat-bulat lagi. Ngerti nggak Bapak? Enggak. Terus gimana katanya? Oh jadi kalau saya jual, anaknya dapat, kamu dapat juga dapat. Oh mantap ini berarti. Enak Pak, begini saya mau ini. Saya jualan anak saya ditransfer juga. Pokoknya tiap saya laku anak saya transfer. Ya Pak, lihat. Apa? Jadi manfaat yang dia dapat, satu sehat, sekeluarga bebas semua penyakit. Dua, dia sejahtera sesuai pemahaman dia. Tiga, anaknya dapat sponsor dan leadership. Dia nggak usah ngasih uang lagi ke anaknya. Akhirnya dia udah banyak duitnya. Pak, saya lagi bikin perahu. Perahunya dinamain apa biasanya? KM apa? Ini namanya Pak mau PT Melia Sehat. Jadi kalau tadi perahu ini buat keliling-keliling produk. Artinya apa kawan-kawan semua, itulah yang ini dituju oleh media. Sehat orang, mensejahterakan orang, memberikan senyuman kebahagiaan kepada orang yang bergabung di Melia, bukan untuk memperkaya diri sendiri, keren-kerenan atau misalkan apa terlihat keren dan lain-lain, bukan. Barang siapa terlalu berpikir untuk dirinya sendiri, maka Tuhan akan sibuk bantu orang lain. Tapi kalau kita memang tulus, ikhlas, bekerja setiap hari bantu orang lain, udah ngebantu orang dihina lagi, pahalanya tambah gede. Betul nggak? Nah maka coba pahami lagi, renungkan lagi makna sehat dan sejahtera bersama. Kalau Anda paham ini menyehatkan dan mensejahterakan, maka saya yakin hitungan singkat Anda pasti sukses. Sekian dari saya kembalikan kepada MC terbaik.